Apa yang selama ini saya sampaikan sementara saya belum melihat, hanya melihat di YouTube, hanya mendengar orang yang pulang, langsung saat itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Apa-apa yang saya ceritakan, baik tentang Syam secara umum atau Palestina, dan juga tentang Bukit Tursina. Ada apa dengan Bukit Tursina di akhir zaman? Saya lihat, saya dekat, menggigil saya, dan dengan di depan jamaah kami menangis bersama-sama di lembah Tursina. Lembah di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Lembah di mana nanti Dajjal juga Allah haramkan dan tak bisa masuk ke dalam lembah itu. Lembah di mana pohon yang Allah jadikan sebagai media untuk berbicara dengan Nabi Musa masih ada di sana, pohon itu sampai sekarang ini. Tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu akan menjadi langkah da'i-da'i dan ulama yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada umatku. Ketika Dajjal keluar, sudah tidak ada lagi da'i dan ulama yang membicarakan tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Nah, ini kelangkaan ini bukan berarti tidak ada, tetap ada, tapi tidak banyak. Apa yang selama ini saya sampaikan sementara saya belum melihat, hanya melihat di YouTube, hanya mendengar orang yang pulang, langsung saat itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Apa-apa yang saya ceritakan, baik tentang Syam secara umum atau Palestina, dan juga tentang Bukit Tursina. Ada apa dengan Bukit Tursina di akhir zaman? Saya lihat, saya dekat, menggigil saya, dan dengan di depan jamaah kami menangis bersama-sama di lembah Tursina. Lembah di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Lembah di mana nanti Dajjal juga Allah haramkan dan tak bisa masuk ke dalam lembah itu. Lembah di mana pohon yang Allah jadikan sebagai media untuk berbicara dengan Nabi Musa masih ada di sana, pohon itu sampai sekarang ini. Kami masuk ke sana, kami lihat kastilnya dari dekat, kami lihat mana air di mana Nabi Musa menimba air untuk diberi makan pada ternak dua putri Nabi Syuaib. Masya Allah, kami lihat Pak, dan kami lihat juga jalur mana Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti naik ke atas. Ya Allah, bagaikan benteng yang kokoh, mengerikan Bukit Tursina itu. Pantesan Imam Mahdi dan Nabi Isa dihalau oleh Allah, larilah kalian ke atas Gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nggak bisa dilawan. Anda tak akan mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini diberi oleh Allah jumlah yang sangat banyak sekali, dan mereka ahli dalam seluruh senjata manual. Jadi solusi di akhir zaman, larilah ke Gunung Tursina. Lah itu yang tinggalnya di sana. Kita yang tinggal di sini mau ke Tursina gimana caranya? Teknologi udah gak ada. Rasulullah bersabda, tidak satu jengkal pun bumi ini melainkan Ya'juj dan Ma'juj nyampe ke situ. Artinya Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke. Jadi cara selamat dari Ya'juj Ma'juj beda dengan cara selamat dari Dajjal. Kalau cara selamat dari Dajjal Nabi ceritakan secara detail, tapi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj Nabi tidak menceritakan, kecuali hanya satu saja, lari dan sembunyi. Ya'juj Ma'juj itu tidak mempan dengan ayat kursi. Dia tidak akan gentar, ya. Kita bacakan kepadanya Yasin, Al-Quran 30 juz. Bagi mereka asal didapati manusia di luar ras mereka pantai. Jadi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sembunyi. Nah di sini adalah puncak daripada perhara akhir zaman. Puncak diartikan apa? Banyaknya angka kematian dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Namun alhamdulillah Ya'juj dan Ma'juj berakhir nanti dengan doa Nabi Isa alaihissalam di atas Gunung Tursina. Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, binasakan Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Allah datangkan binatang-binatang kecil yang mengguritai seluruh tubuh Ya'juj dan Ma'juj, serentak satu muka bumi, bagaikan bakteri, kuman, ulat dan sebagainya, sehingga mereka pun hancur, mereka mati dalam keadaan membusuk. Sehingga hewan apapun, burung-burung terbang apapun yang terbang di muka bumi ini, mereka akan mati saking kuatnya wabah yang dibawa oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu Nabi Isa kembali berdoa, ya Allah, bagaimana cara kami membersihkan bumimu? Tidak ada daya pada kami. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan caramu ya Allah. Hari yang terang benderang, langit yang siang bolong, matahari yang terik,
tiba-tiba menjadi gelap gulita seperti malam tak ada awan. Maaf, seperti malam tak ada bintang. Gelap gulita. Apa yang terjadi? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, turun dari langit burung-burung yang sangat banyak berlapis-lapis. Burung itu lehernya saja mirip bentuk lehernya dan besarnya dengan leher-leher unta. Burung tersebut menukik ke bumi, berlapis-lapis. Saking tebalnya lapisan-lapisan burung ini, tidak ada satupun celah matahari bisa masuk ke bumi. Gelap gulita mendadak, dan setiap burung mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa pergi. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Ustadz, di manakah Allah simpan sekarang burung-burung yang begitu besar dan banyak? Jawabannya, entah. Allahu a'lam. Tak ada riwayat yang menceritakan di mana Allah simpan burung-burung itu sekarang. Itu bukan urusan saya. Yang jelas riwayatnya ada. Burung ini datang, mengambil bangkai-bangkai dan dibawa pergi. Kembalilah langit menjadi terang. Tapi serpian-serpian ulat yang berserakan, pecahan-pecahan daging bangkai Ya'juj Ma'juj yang ada di muka bumi, busuk bumi ini, menyebabkan Nabi Isa kembali mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, Ya Allah, turunkan hujanmu, bersihkan bumimu ya Rabbana. Maka 3 hari berturut-turut Allah turunkan hujan. 3 hari berturut-turut, sisa-sisa bangkai, ulat-ulat, serpian-serpian daging yang membusuk Ya'juj Ma'juj dibawa oleh air hujan ini menuju ke laut dan dihabisi oleh ikan-ikan yang ada. Kemudian bumi menjadi steril kembali dan bersih, terang benderang. Maka mulai saat itu manusia memasuki fase kelima. Fase kelima, secara total dan maksimal Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah di seluruh muka bumi. Kemudian kekeringan di mana-mana yang menyebabkan kepada kekurangan pakan di muka bumi. Kemudian terjadinya meratanya kemusyrikan. Banyaknya munculnya secara terang-terangan kemunafikan. Dan orang-orang munafik inilah yang orang-orang yang positif dari umat Nabi Muhammad yang akan menjadi penyebab-penyebab Dajjal nanti ketika Dajjal muncul. Kemudian banyak sekali yang murtad. Banyaknya orang-orang murtad dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman ini pula terjadi kehancuran ekonomi global. Kehancuran ekonomi global di mana memaksa manusia kembali menggunakan emas sebagai mata uangnya. Kehancuran ekonomi global. Kemudian pada zaman kita ini juga akan terjadi bencana-bencana alam yang paling besar. Bukan bencana-bencana alam biasa ya, bencana-bencana alam yang paling besar. Pada zaman kita ini pula akan terjadi pembantaian karena perut. Pembantaian di mana-mana, waqatul haraj. Karena perut, karena tanah, karena kawasan. Ya, seperti terjadi Wamena, pembantaian di mana-mana. Disebut dengan haraj. Pada zaman kita ini pula, pada masa kita ini akan serentak terjadi, betapa mengerikan. Perang dan perang. Ini adalah tahun-tahun perang. Perang dan perang. Di mana-mana di seluruh dunia. Dan pada puncaknya nanti akan terjadi di masa kita ini hujan meteor. Hujan meteor. Sehingga alasan Allah untuk menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Alasan Allah untuk tidak menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Allah akan turunkan sebagaimana azab dahulu yang Allah datangkan kepada kaum nabi-nabi yang umatnya dibinasakan oleh Allah. Hujan meteor juga akan terjadi pada masa kita. Nah, kehancuran teknologi seluruh dunia, musnahnya teknologi, kehancuran, dan kita akan kembali ke zaman di mana Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kembali kepada kuda. Baik ya, kehancuran teknologi. Nah, barulah tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Walaupun dalam hal ini saya dengar ceramahnya guru kita Ustadz Rahmat Baikuni beda dengan saya. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting sama-sama percaya dukhan ada. Bila beda, nggak ada masalah. Terjadi khasaf di sini, segala macamnya nggak ada masalah. Yang penting sama-sama mengimani akhir zaman. Ya,
Cara penyampaian beda, dalil berbeda, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting beliau masih menyampaikan kepada umat, dan ujung-ujungnya umat percaya ini akhir zaman. Seluruhnya terjadi di fase kita, fase keempat.